Assalamualaikum sahabat gelis. Ya, kita kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menanam anggrek cabutan dari pohon. Bagi yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe. Saya doakan anggrek-anggrek sobat gelis subur dan serajin berbunga dan tambah banyak dan tambah rezeki. Ya, di video ini kita bisa lihat ini adalah anggrek no ID ya, jadul, bunganya seperti ini. Ini belum tahu ID-nya karena belum diregistrasi secara resmi sehingga KTP-nya itu tidak ada. Namun kita bisa lihat ini anggreknya tumbuh subur di bawah pohon jambu. Bagi rekan-rekan yang ingin menyuburkan anggrek bisa ditiru ya, bisa ditanam di bawah pohon. Nah, ini kita dapat beli dari sellernya. Tidak semuanya ya, hanya sebagian kecil. Seperti itu, bunganya sangat bagus sekali, warnanya ungu. Ini mirip Dendrobium azima tetapi lebih pekat lagi. Sobat gelis bisa lihat betapa banyaknya batang-batang anggrek yang tumbuh di bawah pohon jambu itu ya. Sangat subur sekali. Itu kata sellernya, dia tidak merawatnya dengan serius ya, hanya berdasarkan air hujan saja. Nah, itu sangat rimbun sekali ya, seperti di hutan. Nah, ini bunganya seperti ini, warnanya ungu seperti Dendrobium azima, agak pekat sedikit. Sangat cantik sekali untuk bisa kita koleksi, bisa kita tanam. Nah, kelebihannya ketika kita menanam anggrek cabutan dari pohon itu biasanya lebih mudah adaptasi dan lebih mudah tumbuh karena sudah terbiasa dia tertimpa oleh hujan dan terkena sinar matahari secara langsung. Sehingga ketika kita membeli anggrek yang seperti itu, jangan takut. Dengan perawatan yang sederhana, itu akan menjadikan anggreknya hidup dan tumbuh subur. Berbeda dengan anggrek-anggrek yang ditanam di softpot, itu biasanya dia tumbuh di greenhouse yang sangat berbeda sekali dengan iklim ya, dengan kondisi kebun kita yang tentu bagi kita yang belum punya greenhouse itu sangat rentan dengan adanya sinar matahari secara langsung, dengan hujan yang turun langsung, dan berbagai ancaman-ancaman yang lain. Tapi kalau kita beli yang dari cabutan itu biasanya lebih kokoh, lebih kuat, lebih mudah tumbuh, lebih mudah beradaptasi ketika kita tanam di kebun kita ya. Oke, yuk langsung saja kita akan praktekkan bagaimana cara menanam anggrek cabutan dari hutan. Oke, silahkan. Oke, ini barangnya sudah mendarat ya sobat gelis. Ini hanya sebagian kecil tetapi saya rasa ini sangat banyak sekali. Nah, ini bisa jadi contoh bagi kita yang ingin memperbanyak anggreknya begitu rimbun, kita bisa tanam di bawah pohon. Oke, kita lihat satu persatu ya. Ini rumpun besarnya ini nanti kita masih akan memisah-misahkannya lagi menjadi rumpun-rumpun yang kecil karena untuk ditanam ini masih begitu banyak dan ini bingung ya, masih kita tanam di pot seperti apa ini belum muat untuk di pot, makanya kita masih perlu untuk memisah-misahkannya lagi. Nah, ini sebagian sudah kita pisah menjadi rumpun yang lebih kecil ya, seperti ini. Ini bisa kita tanam di pot atau di pakis atau bisa di media-media yang kita punyai, apapun itu yang ada di rumah. Tapi ini akarnya masih belum ada yang jalan. Ini rumpun-rumpun yang kecil ini jadi sangat banyak sekali, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada sekitar 9 rumpun, belum lagi ditambah yang besar seperti ini. Nah, ini juga kalau kita beli cabutan itu pasti ada batang-batang yang patah seperti ini ya sobat gelis. Nah, ini juga jangan kita buang, ini akan tetap kita coba untuk perbanyakan dengan batang gundul seperti ini yang di bawahnya udah putus. Untuk pembahasannya di video lain kali ya. Nah, untuk memperbanyak anggrek dengan cara memotong, mensplit itu kita lebih baik menggunakan gunting pangkas seperti ini. Ini adalah gunting yang digunakan untuk pruning pada tanaman perkebunan ya.
untuk memotong dahan-dahan. Kenapa menggunakan ini? Karena ini akan lebih cepat untuk kita melakukan pemisahan ya, pensepitan. Karena tinggal potong saja. Kalau kita menggunakan pisau itu kita harus memotongnya dengan pelan-pelan. Ini tinggal digunting saja seperti ini. Ini sudah putus ya. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali menggunakan gunting pangkas seperti ini. Maka ini adalah alat yang wajib bagi sobat gelis ya. Untuk yang suka memperbanyak anggrek dengan cara mensplit, itu menggunakan alat ini akan memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita. Oke, kita mulai cara penyeplitan ya teman-teman, sobat gelis. Itu kita gunakan dengan gunting pangkas ini, kita bisa menerobos di sela-sela dahan. Nah, itu kita memotongnya agak akrobat, yang melakukan aksi akrobat. Nah, ini hasilnya potongannya yang kecil ini, meskipun kelihatan tidak menarik, itu masih bisa kita tanam dan kita ini diharapkan jadi besar. Oke, kita lanjutkan lagi dengan menggunakan gunting pangkas ini. Sangat mudah sekali untuk kita memperbanyak anggrek-anggrek yang kita punya. Kalau menggunakan pisau kan harus mengiris-iris, ini tinggal potong-potong, potong akar, bisa masuk ke sela-sela yang tidak bisa dijangkau dengan pisau. Ini sangat mudah sekali. Anggrek yang sebanyak ini kalau kita mau telateni, kita mau jadikan dua batang itu akan jadi sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita beli anggrek yang rimbun ini bisa kita perbanyak dengan sangat mudah dan cepat ya. Nih, anggrek jadul ini bisa kita tanam dengan cara-cara yang kita mau ya sobat gelis. Untuk media keki ini gelis anggrek biasanya menggunakan media sepet ya, potongan sepet seperti ini yang kemudian diberi kawat yang dicantel. Ini sangat murah sekali dan hasilnya cukup bagus. Tapi ingat, jangan sabut kelapa yang muda ya, itu masih ada banyak zat taninnya. Tapi kalau sudah tua ini sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar dan menjaga kelembaban akar yang ada pada tanaman anggrek yang ditanam di sini. Ini buatnya sangat mudah dan murah ya, tinggal dipotong seperti ini dan diberikan kawat seperti ini. Nah, ini jangan lupa ini kita cuil sedikit ya, kita beri sudut ini untuk pegangan kawatnya. Nah, sebelum ditanam ini akarnya perlu kita potong dulu. Yang pertama agar dia merangsang akar baru muncul, dan yang kedua menghindari kebusukan akar yang lama dan itu membuat jamur. Nah, kalau kita sudah potong itu kemudian kita tempelkan di media yang kita siapkan tadi. Nah, ini kemudian kita tali di bagian ini dan juga tali di bagian atasnya agar dia tidak goyang-goyang. Nah, talinya itu bebas ya, ini kita menggunakan tali plastik berwarna biru. Sobat gelis bisa menggunakan tali yang ada di rumah saja, apapun itu, bisa menggunakan tali rafia, menggunakan tali jahit, atau menggunakan tali hijau, itu bisa. Yang penting bisa mengikat saja prinsipnya dan tidak goyang-goyang, karena itu akan membuat akar ya, menjadi stres ya, sehingga tidak baik pertumbuhannya. Tapi kalau bisa kencang, bisa stabil, itu akan membuat anggreknya nyaman. Nah, seperti ini, jangan lupa ditali. Oke, sangat mudah sekali bukan? Ini tinggal kita candalkan dan kita sirami setiap hari, dan kita berikan pupuk agar mempercepat pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, dan pembungaan. Ini sangat murah sekali dan membuat anggreknya sangat nyaman. Nah, contohnya seperti ini, kita sudah buat beberapa splitan dari keki, dari anggrek yang tadi kita dapatkan dari penjualnya di pohon ya. Ini jadi sangat banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keki yang siap kita
Nah, candalkan. Nah, untuk pecahan anggrek yang cukup tinggi, kita tidak bisa lagi menggunakan sepet yang seperti video sebelumnya ya. Itu kita perlu menggunakan cagak dan yang lain. Nanti kita perlihatkan. Nah, di gelis anggrek kita biasa menggunakan pakis papan seperti ini, yang kemudian kita gabungkan dengan kayu bambu yang sudah dibikin seperti ini. Ini kita cowek bagian bawah agar untuk menalikan tongkat bambu ini kepada pakisnya, dan di atas kita tempelkan kawat sebagai pencandal nanti ketika kita taruh di bawah pohon atau di bawah tempat yang kita siapkan seperti ini. Nah, pakis ini kita tempelkan, kita tali di bagian bawah yang cagak bambunya ini ya. Cagak bambunya seperti ini menalinya. Nah, diusahakan antara pakis dan bambunya ini kokoh, tidak bergoyang. Makanya tadi kita kita bikin cowekkan sedikit ya di sini ya pada bambu ini. Seperti ini gunanya untuk pengkaitan tali agar dia bisa kencang menali antara pakis dan bambu seperti ini. Nah, nanti tinggal anggreknya kita pasangkan di sini agar dia bisa tumbuh. Oke, kita lanjut bagaimana cara menanamnya ya. Nah, dalam penanamannya kita tetap masih menambahkan sepet ya. Ini sabut kelapa yang kita ambil dari tadi, diambil sabutnya aja ya, untuk menambah kelembaban pada anggrek, agar dia airnya tetap terjaga kelembabannya. Kemudian kita tali, diusahakan dengan kencang. Pokoknya akarnya itu masih ada kelihatan batang bawahnya, sehingga ketika ada tunas itu masih tidak tertutup dengan media. Nah, seperti ini. Sepatnya hanya kita gunakan pada bagian bawah. Nah, bagian atasnya ini kita biarkan terbuka ya, ada akar-akarnya. Dan ini ada mata tunasnya, itu tetap kita biarkan terbuka, tidak dibungkus dengan sabut kelapa. Nah, kalau kita tutupin, maka nanti bisa jadi akarnya busuk karena terlalu lembab, dan juga tunasnya ini dia tidak bisa tumbuh dengan maksimal karena tertutup dengan media serabut, atau kalau nggak ada serabut ya moss hitam yang kita miliki. Nah, kemudian kita tali ini dan kemudian siap untuk dicandalkan ya sobat gelis. Nah, di bagian atas jangan lupa kita tali juga agar dia bisa stabil, tidak goyang-goyang. Kalau celakanya itu bisa patah di situ batangnya, maka kita gunakan tali untuk mengikat dengan cagak bambu di belakangnya itu ya. Nah, kalau sudah kita tali, berarti anggrek kita siap untuk kita candalkan dan kita siram. Ya, bisa 1 atau 2 ya sobat gelis. Oke, saatnya kita mencandalkan anggrek yang baru saja kita proses ya, bersama teman-teman anggrek yang lain. Gimana ya? Nah, sini misalnya. Oke. Nah, ini kita candalkan di bawah pohon turi ya. Kita bisa candalkan di sini. Tidak terlalu panas, tidak terlalu redup, masih bisa ada sinar matahari, tapi untuk di awal-awal jangan banyak-banyak. Kita bisa juga lihat teman-temannya. Ini kita lihat proses dengan sama, akarnya sudah muncul dengan sangat bagus sekali. Ini capung Jawa putih, dan bahkan di situ juga sudah berbunga. Ini bisa sobat gelis bisa lihat ya, sudah berbunga. Kita bisa lihat yang lain, ini juga ada, ini Dendrobium kilablu, kita candalkan dan dia tumbuh subur sampai berbunga juga.
Nah, ini ada juga discolor Merauke. Lihat akarnya luar biasa gondrong, ribu. Ternyata ini juga sedang spike ya, sobat gelis. Ini spike-nya. Nah, ini adalah tempat pencandalan anggrek-anggrek yang ada di kebun kami. Ada banyak sekali. Ini kalau sudah bagus tinggal kita repotting di pot kayu atau di pot gerabah sehingga lebih menarik. Oh, kita lihat juga ini capung Jawa putih juga kita tempelkan, tapi ini medianya sabut kelapa. Nah, kalau sabut kelapa ini kalau kita pindahkan di pot bisa jadi dia akan busuk dan jadi jamur ya. Maka kalau kita pindahkan itu kita ganti dulu medianya. Nah, ini oh, ternyata ini juga sedang berbunga ya, sobat gelis. Lihat tangkai bunganya 2 dan panjang sekali, banyak kenop-kenopnya. Ini sudah mulai bermekaran. Capung Jawa putih. Ini no ID ya, nama populer saja capung Jawa putih, tapi ID-nya masih simpang siur. Nah, ini satu batang saja Dendrobium capung Jawa putih ya. Ini dulu kita selamatkan hanya dari satu batang saja dengan metode yang sudah kita pelajari bersama. Ini cuma satu batang. Cuma satu batang saja. Ini sudah tumbuh tunas. Kita lihat ini tingginya itu lebih dari 1 meter ya. Ini tingginya itu hampir 2 meter. Wah, nih. Kalau kita dari jauh, nah, hampir 1 pintu ya. Kalau diluruskan bisa jadi itu 2 meter. Nah, ini satu batang saja itu bisa kita hidupkan, bahkan ini sedang spike ya. Nah, ini bagi teman-teman yang pemberani, para pemberani yang mau mensplit, memisahkan hanya dengan satu batang saja dengan metode ini, sudah terbukti berhasil di kebun kami. Ya, begitu video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tetap sehat agar kita bisa merawat anggrek-anggrek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.